You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Morning all, Ibu Delima came back for you. Dalam materi kebijakan fiskal, bangkitkan semangat belajarmu dengan mengatakan hai once more, hai more, hai, 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 hai. Very good. Ya, materi kita adalah kebijakan fiskal. Ada 5 keyword yang perlu kita pelajari, antara lain 1. Pengertian kebijakan fiskal. 2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal. 3. Instrumen kebijakan fiskal. 4. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 5. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kita mulai dari yang pertama. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan dan mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Misalnya, mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal juga diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Jadi, kalau disimpulkan, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini diadakan supaya pemerintah bisa mengatasi persoalan pembangunan dalam negara. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua. Peran kebijakan fiskal terdiri dari 1. Meningkatkan PDB dan pertumbuhan ekonomi. 2. Memperluas kesempatan kerja. 3. Menstabilkan harga barang. 4. Menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang disingkat dengan APBN. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi kebijakan fiskal. Terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Apa sih fungsi alokasi? Nah, simak baik-baik. Fungsi alokasi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana yang diperoleh negara akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran, karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Sedangkan fungsi distribusi berguna mendistribusikan dana untuk kepentingan umum ke seluruh segmen ekonomi. Di samping didistribusikan untuk kepentingan umum,
juga didistribusikan untuk dana subsidi dan pensiun yang disebut dengan transfer payment. Masih ingatkah kalian transfer payment pada bab 1, yaitu salah satu unsur dalam personal income? Bagaimana dengan fungsi stabilisasi? Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kita lanjutkan ke kata kunci yang ketiga, instrumen kebijakan fiskal. Dengan APBN, pemerintah dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran melalui kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan untuk mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian negara ke arah yang lebih baik lagi, sehingga masyarakat lebih sejahtera. Supaya tujuan kebijakan fiskal dapat tercapai, dibutuhkan beberapa instrumen yang mendukung. Instrumen dalam hal ini bukanlah jenis alat musik ya, tetapi alat yang dipakai dalam melaksanakan kebijakan fiskal itu sendiri. Adapun instrumen itu terdiri dari yang pertama, pajak. Pajak merupakan instrumen yang paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah dapat mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak agar terjadi pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, sedangkan menurunkan pajak bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Instrumen yang kedua, belanja negara. Peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain menaikkan belanja negara, instrumen ini pun berperan untuk menurunkan belanja negara dengan tujuan mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar lebih terkendali dan stabil. Instrumen yang ketiga, pinjaman publik. Maksudnya adalah pemberian sejumlah dana kepada dunia usaha demi tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sudah tentu dampaknya untuk kesejahteraan rakyat. Contoh, kredit usaha rakyat, yaitu kebijakan pemerintah untuk memberi modal pinjaman kepada masyarakat yang ingin membuka usaha kecil maupun menengah. Instrumen yang keempat, subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada berbagai badan usaha supaya harga produknya dapat terjangkau masyarakat luas. Contoh, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi pelayanan umum, subsidi bunga kredit, subsidi pajak ditanggung. Nah, itulah 4 instrumen kebijakan fiskal. Kita lanjutkan dengan kata kunci yang keempat, jenis-jenis kebijakan fiskal. Ada 2 jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan ekspansif, yaitu implementasi atau penerapan kebijakan dengan menaikkan pengeluaran
pemerintah dan menurunkan penerimaan yang disebut dengan defisit. Yang kedua, kebijakan kontraktif, yaitu implementasi atau penerapan kebijakan dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak yang disebut dengan surplus. Kebijakan fiskal mempunyai 4 sisi. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. 2. Kebijakan anggaran defisit. 3. Kebijakan anggaran surplus. Dan yang keempat, kebijakan anggaran dinamis. Yang dimaksud dengan kebijakan anggaran seimbang yaitu kebijakan dengan menyusun penerimaan sama besarnya dengan pengeluaran. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang lagi. Anggaran defisit merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan, yang berakibat negara mengalami defisit anggaran. Kebijakan ini dipakai untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus merupakan kebalikan dari anggaran defisit. Jadi, kebijakan ini menyusun anggaran penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Sedangkan anggaran dinamis adalah anggaran yang dapat berubah-ubah dalam suatu periode yang disesuaikan dengan kebutuhan melihat situasi dan kondisi. Terakhir, kata kunci yang kelima. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. 1. Memengaruhi pendapatan dan pengeluaran negara. 2. Meningkatnya kegiatan perekonomian. 3. Membayar utang pemerintah dan program pemerintah. 4. Terlaksananya pembangunan fasilitas publik. 5. Pemerataan distribusi pendapatan. Alright, materi pelajaran kita semester ganjil berakhir sudah. Tepuk tangan dong. Masih adakah yang kurang jelas? Jika ada, silahkan bertanya di WhatsApp grup ya. Nah, dengan begini, lebih asik kan kita belajarnya? Video ini bisa Ibu sajikan berkat dukungan kalian semua. Tumbuh semangat Ibu karena like dan subscribe dari kalian. Ibu senang karena Ibu yang produk zaman old masih bisa berkarya di zaman now yang serba digital ini. Ibu berterima kasih untuk itu. Kalian memang baik. Oke, nantikan terus video Ibu selanjutnya dengan klik like, bell, dan subscribe di channel Ibu. Karena ini sudah akhir semester, boleh dong kita enjoy. Ada yang mau ikut ke Reviola Beach yuk? Di sini masih muat 3 orang lagi.